Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rifandi dengan NPM 2217051043 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer ingin memenuhi tugas prasyarat ujian akhir semester mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana komputer bekerja dengan melalui simulasi logisim 8 bit, CPU 8 bit. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya prinsip kerja komputer secara sederhana dapat digambarkan dengan tiga bagian utama, yaitu perangkat input-output, CPU, dan memori. Perangkat input-output ini dapat berupa keyboard, mouse, headset, dan layar. Dan untuk CPU sendiri, dia merupakan otak dari komputer, dan memori merupakan tempat penyimpanan hasil instruksi atau instruksi yang akan dijalankan oleh CPU. Dan selanjutnya di sini ada siklus kerja dari komputer atau khususnya CPU. Yang pertama ada fetch, decode, dan execute. Fetch ini artinya dia mengambil data maksudnya, terus dia bakalan ngedecode. Data yang udah di fetch tadi dia bakalan dikonversikan ke biner. Ya nantinya angka-angka biner ini tadi baru dapat di-execute oleh CPU. Ya, nantinya hasil execute ini bakalan disimpan ke memori. Begitu terus looping gitu. Jadi yang di dalam memori itu dapat juga di fetch, terus di decode, terus di execute. Hasil execute itu bakalan disimpan di memori. Yang nantinya data di memori itu dapat di fetch, terus di decode, terus di execute. Begitu seterusnya konsep paradoks dari sistem kerja komputer. Ada tiga, ingat aja. Fetch, decode, dan execute. Terus untuk paket atau data yang hendak dikirim harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bilangan biner karena sistem pada komputer hanya mampu membaca angka 1 dan 0. Makanya di sini ada decode, dia bakalan mengkonversi data yang enggak dimengerti komputer dalam angka biner atau basis 2. Nah, tiga tadi fetch, decode, dan execute siklus tadi itu diatur secara sekuensial dengan clock speed, atau dapat disebut juga sebagai clock rate atau clock frekuensi, merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa cepatnya CPU dapat menjalankan instruksi. Biasanya di komputer-komputer modern, dia menggunakan ukuran gigahertz. Namun untuk simulasi pada logisim kali ini, saya bakalan menggunakan kilohertz agar kita dapat melihat bagaimana komputer bekerja. Semakin cepat, semakin tinggi clock speed sebuah CPU, artinya dia semakin cepat juga mengeksekusi instruksi per detiknya. Yang menandakan komputer itu semakin cepat. Makanya kayak orang-orang zaman sekarang dia ada istilah yang namanya overclock. Ya, dia bakalan itu gunanya untuk memaksimalkan clock speed dari sebuah CPU. Jadi performa yang dihasilkan juga maksimal. Nah, terus kita kan nggak mungkin mengerti binary code ini atau membaca binary code sebanyak ini dengan mata telanjang, maka dari itu dibuatnya low level language yang namanya assembly. Assembly ini dapat dibaca secara langsung oleh manusia, sehingga berbeda dengan karakter biner maupun hexadesimal. Jadi ini kayak bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh manusia. Gunanya buat apa? Gunanya kayak buat kita dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana CPU itu bekerja. Itu gunanya assembly. Ada beberapa game yang dibuat dari assembly kayak Prince of game enggak, dia biasanya game-game 8 bit gitu kayak Prince of Persia dan ya pokoknya yang game jadul kayak SimCity. Dia kayak buat kota-kota gitu dia menggunakan assembly gitu. Dan assembly merupakan bahasa yang low level. Jadi walaupun tujuan dari
pembuatan bahasa ASM ini dapat dibaca secara langsung oleh manusia, ya tetap aja susah dibaca kalau misalnya buat orang awam. Dan kita memasuki ke spesifikasi CPU 8 bit yang akan kita simulasikan di Logic. Pertama, di sini karena 8 bit maka juga karena dia 8 bit maka ALU register dan database-nya juga 8 bit. ALU itu arithmetic logical unit. Di tempat buat mengoperasikan operasi logika 10. Terus ada 16 bit ROM, RAM, disk, dan address bus. Yang ketiga ada size dari ROM-nya atau RAM-nya atau disknya itu 65 kilobyte. Dan untuk perangkat output dan inputnya dia ada LED matrix dengan ukuran 32 kali 32 bits dan teletype monitor atau singkatannya TTY. Di sini kayak tempat buat kita untuk berinteraksi secara langsung dengan CPU-nya, bisa berupa menu, input, dan lain-lain. Dan untuk membantu TTP monitor tadi, kita ada keyboard interface. Jadi dia buat masukin input itu. Nah, untuk gambar di kiri merupakan kayak gambaran kasar dari denah atau struktur CPU 8 bit yang akan kita gunakan nanti. Cuman aslinya nggak gini. Apa sih? Ya bentukannya sama, cuman dia posisinya nggak gitu. Bentar, kita lihat di sini ya. Ada LED matrix sudah, terus ada si TTY tadi untuk input, ada disk dengan ukuran 65 kilobyte dan RAM dengan ukuran 65 kilobyte, ROM ukuran 65 kilobyte. Yang dimana di dalam sel-sel ini ada 6 register, terus ada 8 bit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk keyboardnya sendiri, ini keyboard interface, jadi dia buat masukin input. Dan untuk buffer length-nya, dia latensinya 32 bits, karena jika latensinya lebih dari ini, atau misalnya kita mau latensinya 128, sedangkan si CPU-nya 8 bit, maka dia bakalan error, inputnya bakalan gak masuk. Ya, maka dari itu layout QWERTY muncul untuk meminimalisir kecepatan mengetik manusia, karena zaman dahulu komputer yang ada tidak secepat komputer sekarang. Mungkin kalau komputernya secepat zaman sekarang dulu pas apa sih pas keyboard ditemukan, mungkin layout si keyboard nggak bakalan QWERTY. Ya mungkin bakalan kayak sesuai huruf abjadnya dari A B C D E gitu. Nah, si buffer length ini ada karena dia pakai si controlled buffer. Dia bakalan apa sih kayak delay gitu. Delay inputnya biar si CPU-nya nggak kewalahan gitu. Ya bahasa awamnya gitu. Nah, untuk memulai program ini di sini ada yang namanya clock. Si clock ini kan siklus siklus kerja komputer ini kan ada fetch, decode, execute. Nah, fetch, decode, execute itu diatur dengan clock. Ini tadi udah saya sebutkan, semakin tinggi clock speed, semakin cepat CPU menjalankan instruksi. Karena di sini terbatas dan kita ingin melihat juga bagaimana CPU bekerja, maka saya akan mengatur si kecepatan clocknya di angka 4,1 kHz, yang dimana dikonversi ke nanosecond dia bisa 1 juta nanosecond. Yaitu udah termasuk cepat. Ya pokoknya apalagi dia kalau misalnya CPU udah ukuran udah gigahertz, dia bakalan nggak kelihatan ini gimana aja. Kita enable ini udah jalan clocknya. Terus itu kita tinggal start. Nah, untuk tampilan bitmaps Logisim 8 bit CPU ini dia di unload dari disk, terus di fetch dari disk, terus di decode di CPU ini,
Habis di decode dia ke execute, di execute, lalu dimasukin ke random access memory dari LED ini. Nah, di sini kita dapat melihat, ya kita melihat dulu matrix ada atau LED-nya. Nah, di sini di mana bitmaps itu di load. Ini address dari bitmaps-nya. Terus ini data dari address bitmapsnya. Di sini author sudah menyediakan kayak hexadesimal kodenya untuk bits-bitsnya masing-masing. Jadi kemungkinan udah dimasukin ke disk, terus tinggal di-unload. Habis itu dipindahin ke memori LED-nya. Nah, di sini ada yang namanya splitter. Splitter itu gunanya buat sama aja kayak splitter headset. Kan ini ada fungsi mendengarkan sama mic. Ya, apa sih, kayak menjadi satu gitu. Karena si audio port atau si audio jacknya cuma ada satu. Maka dari itu, dia pakai splitter. Sama halnya juga dengan splitter ini. Nah, terus di sini ada demultiplexer atau data distributor. Sesuai namanya, dia bakalan mendistribusi satu kabel tadi ini ke 4 register. Yang dimana 4 register ini mempunyai 8 sel. Yang dimana masing-masing sel ini mempunyai 32 bits sesuai layar tadi, layar LED matrixnya. Ini juga ada 32. Kalau dihitung 8 kali 4 kan 32. Gitu. Nah, kita lanjut ke CPU-nya kali ya. Kita lanjut ke alur tester. Kita lanjut ke text editor dulu. Text editor ini kayak sama aja kayak Word. Kita new file 2, kita pilih 2 inputnya. Kita pilih 1 aja. Ini kita tulis text. Bentar. Yan. Nih. Dapat dilihat di sini. Ini di RAM-nya tadi kan ada R kan. Ini R kecil, ini A, ini I, ini H, ini A gitu. Enggak, ini escape delete gitu. Iya betul. Kita lihat hexadesimalnya kita. Apakah benar? Kalau benar berarti ya, R kecil, R kecil. R kecil tuh, R kecil 72, terus A gedenya 41. Jadi si keyboard ini di fetch dulu inputnya, terus di decode, terus di execute di CPU-nya ini, lalu dimasukkan ke RAM. RAM ini nanti di fetch lagi, di decode lagi, di execute, terus di unload ke LED matrix. Maka itulah jadi Rain Rifandi ini. Nah, selanjutnya kita bakalan ngetes ALU tester ya, atau Arithmetic Logical Unit ya. Yang satu. Nah, untuk si ALU tester ini dia ada di 8 bit ALU nih. Di sini ada N, ini kan N, betul. OR, XOR, AND OR, adder, dan subtractor. Untuk C in C out ini bukan kayak C++ yang sintaks C in C out, bukan. Merupakan ini kayak carry in, carry out. Dan untuk B in, B out, ini borrow in, borrow out. Jadi kayak sama aja kayak konsep penambahan dan pengurangan. Ini data dari input A sama B-nya, misalnya D1, maka dia bakalan dimasukkan ke sini operasi logikanya. Terus ada multiplexer atau data selector.
Jadi dia bakalan seleksi data untuk gimana sih yang disuruh komputer. Biasanya dia cuman menyuruh alunya buat jalanin N aja, dia bakalan munculin N gitu. Resultnya bakalan disimpan di sini, terus bakalan di-unload di matrix tadi. Untuk table, truth table dari masing-masing operasi logika itu sendiri ada 6, kita lihat ya, sama ini. N, N itu kalau misalnya dia true-nya dua-duanya, jadi A sama B harus satu atau true, dan OR itu boleh salah satunya true, A atau B. Nah, terus untuk XOR, dia salah, dia bernilai false untuk A, B-nya sama. Atau misalnya A-nya 0, B-nya 0, dia bakalan false. Begitu juga dengan satu dan satu. Dan untuk NOR-nya, ini NOR ya, ini NOR, not OR, dia justru bakalan false kalau si satunya ini kayak kebalikan dari N. Dia bakalan bernilai true kalau A sama B-nya 0. Kan kalau N kan harus satu sama satunya harus satu, harus A sama B-nya satu. Biar outputnya satu. Terus ada full adder atau penambahan, ada carry in carry out. Di sini dia pakai full adder. Sebenarnya ada dua jenis juga, half sama full. Begitu juga dengan subtractor atau pengurangan. Ini penambahan, ini pengurangan. Lalu kita bakalan melihat CPU-nya. Jadi kita bakalan masukin input untuk A dan B-nya. Di sini formatnya AABB, artinya ini nggak ada spasi. Jadi kita lanjut aja. Misalnya 4 npm terakhir kita 1043 gitu. Dia bakalan munculin 1043. Dia bakalan munculin hasil dari operasi tadi ini. Operasi ini. Oh. Nah, dia bakalan nyimpan hasilnya itu di sini, di RAM. Ini sama aja kayak operator tadi. Ini kalau dicek dia bakal benar. Dan ini kenapa 43? Karena dia pakai 2 pangkat 0 kali 1 kan 2. 1. 2 pangkat 2 kali 1, 2. Jadi 2 tambah 1, 3. Begitu juga dengan 4. 4 ini ada di indeks 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Begitu juga dengan OR, XOR. Dan untuk ini kenapa heksadesimal? Karena dia lebih dari 9. Jadi untuk merepresentasikan angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini pakai A, B, C, D, E, F gitu. Dan di sini kita buktikan kenapa si 1100 ini C, apakah benar? Betul. Nih, bisa lihat 110 C betul. Untuk A sendiri 1010 betul. Untuk CD-nya C-nya 110 betul. D-nya 1101. Subtraktornya udah bener juga. Kalau dia dari tabel ini, misalnya dia 0 dikurang 1. 0 dikurang 1, cuman dia nggak ada borrow in-nya. Dia makanan hasilnya 1. Cuman ini biautnya 1 juga. Jadi untuk 0 kurang 1 selanjutnya dia bakalan ada bin. Dia nggak ada ini. Dia bakalan ada bin, borrow in-nya. Terus 0 dikurang 1 kan
Hasil 0 nih, betul. Terus 0 kurang 0, 0 kurang 0, 0. Habis itu, 0 kurang 0 kan udah ada borrowing-nya tadi. Ini child kan udah 1, nah udah. Terus 0 kurang 0, in 1, 1 betul. Terus yang ini lagi ada 0. Ada si borrow ya. Jadi dia bakalan input 1, output 1 juga. Selanjutnya kita bakalan mengeksplorasi CPU-nya. Di sini ada keyboard control, ada bus, ada RAM control, video control, dan control unit. Dan di sini juga ada input-output ports. Bus ini berfungsi untuk mentransfer data antar komponen. Misalnya dia inputnya dari keyboard, dia bakalan masukin dulu, di decode dulu, di decode, di fetch dari input keyboard, terus di decode, terus di execute di control unit. Nanti si control unit ini dia bakalan nyimpan ini ke memori. Nanti si memori baca lagi, nunjuk baca ini ada read sama write. Misalnya kita mau read jadi 0, kita masukin ke matrix tadi. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.